dalam surat Al-Anfal ayat 2 dengan firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, dikaji, dibahas, maka imannya pun akan bertambah. Imannya pun akan bertambah. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan mengerjakan aktivitas yang akan menambah iman kita. Dan kita kembali bersama Riyadhus Shalihin, salah satu buku terbaik. Kita bersama salah satu ulama terbaik, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebagaimana kita juga bersama nasihat yang sangat dalam yang disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam langsung di hadapan seorang anak kecil tapi multi talent. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nasihat yang sangat luar biasa jemaah sekalian, yang penuh dengan nilai dan kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Pesannya sangat kuat dan yang sangat menakjubkan bahwa pesan-pesan kuat ini disampaikan ke seorang anak kecil. Anak kecil yang bagi sebagian orang nggak dianggap, dicuekin. Ini urusan orang dewasa, anak kecil pada main aja sana. Tapi Nabi tidak. Beliau sampaikan pesan-pesan yang sangat kuat ini ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita di riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Abbas tersebut, dan juga masih diriwayatkan atau masih dibawakan oleh Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, guru beliau, dan seluruh kaum muslimin. Mari kita simak redaksi dari hadis tersebut. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas, jagalah hak Allah. Bisa ditampilkan ya, ihfadillaha tajidhu amamak, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Nabi SAW menyampaikan, ihfadillaha tajidhu amamak, lagi-lagi jagalah hak Allah, nak.
niscaya engkau akan dapatkan Allah di depanmu, di hadapanmu. Dan ini sudah kita bahas. Kita masuk ke penggalan berikutnya. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala di saat engkau lapang, nyaman, makmur, lagi senang, nggak ada beban, nggak ada tekanan. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan kenalimu di saat susah, di saat susah. Hadirin Allah muliakan, ini lagi-lagi pesan yang sangat kuat. Kenali Rabbmu, mendekat kepadanya, bertakwalah kepadanya ketika kamu sedang nyaman, sedang lapang. Niscaya Rabbmu akan mengenalimu di saat kamu sulit. Ingatlah Allah, kenali Allah, mendekatlah kepada Allah ketika lagi sehat. Maka Allah akan ingat kita ketika kita sedang sakit. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatlah kepadanya ketika bisnis kita lagi jaya-jayanya, lagi bagus-bagusnya. Maka Allah akan ingat kita pada saat bisnis kita lagi jatuh, lagi drop, lagi bergoncang karena pandemi dan lain-lain. Sebuah pesan yang sangat dalam. Hadirin Allah muliakan, manusia itu sering lupanya ketika lagi senang, lagi banyak duit, bisnis jalan, ketika lagi sehat. Karena kondisi dan keadaan seperti itu seringkali menyulitkan kita untuk bisa meresapi hakikat diri ini sebagai seorang hamba. Hamba kan identik dengan gak punya apa-apa, berada di bawah, kesulitan dan kesusahan, kan begitu ya. Tapi ketika lagi lapang, lagi senang, lagi jalan semua, itu seringkali orang itu lupa pada hakikat dirinya. Akhirnya nggak ingat sama Allah, nggak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ingatkan kita, kenali Rabbmu ketika lagi senang. Niscaya ia akan mengingat dan mengenalimu ketika lagi susah. Poin yang berikutnya jemaah sekalian, maksud Nabi SAW ketika Nabi SAW menyatakan bahwa niscaya Allah akan mengenalimu, maka ini yang dijelaskan oleh para ulama sebagai ta'aruful khas, mengenali secara khusus, secara spesial, bukan
dari tidak tahu menjadi tahu. Kenal dia nggak? Nggak, saya nggak kenal. Dia nggak tahu tuh. Nggak mungkin Allah nggak tahu. Semuanya Allah tahu. Allah tahu semuanya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kan begitu ya. Dalam surat Al-An'am ayat 59 yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dan di sisi Allah lah kunci hal-hal yang gaib, nggak ada yang tahu kecuali Dia. Semuanya Allah tahu. Jangankan kita. Dan ayatnya berbunyi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Itu daun yang gugur aja Allah tahu dari pohon apa, lalu tertiup angin atau enggak. Kalau tertiup angin, kemana dibawa oleh angin, lalu kemana terhempas, itu Allah tahu. Apalagi cuma ngenalin kita. Kita aja punya pohon mangga di depan, nggak tahu berapa daun yang gugur dan jatuh pada kemarin. Emang ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Padahal itu daun, itu pohon kita, dan cuma atu-atunya di pekarangan kita. Sedangkan Allah tahu semuanya. Tapi yang dimaksud mengetahui ini adalah mengetahui secara khusus, pengetahuan yang mengandung pertolongan, penjagaan, bantuan ketika kita lagi susah. Gitu jemaah. Ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Rabbmu ketika lagi susah, lagi senang, nanti Allah akan ingat, Allah akan mengenali kamu ketika kamu lagi susah. Itu jemaah. Dan itu dari sisi Allah. Dari sisi kita tadi belum sempat kita jelaskan apa maksud mengenali Allah Subhanahu wa taala ketika senang. Maksud mengenali Allah Subhanahu wa taala ketika kita senang, kata para ulama, mengenali Allah sampai pada titik kita tuh malu kalau bermaksiat kepada Allah. Kalau cuman kenal, tahu nggak Allah? Ya tahu mas. Tapi ngomongnya sambil ngisep ganja gitu, ya tahu lah mas. Gitu. Allah enggak. Ini tahu sampai pada titik kita tuh malu kalau maksiat. Gitu coba. Abu Sulaiman itu mendengar seseorang. Abu Sulaiman rahimahullah mendengar seseorang yang mengatakan dengan bangganya, sahirtul bariha fi dzikrin nisa. Kemarin aku begadang dan ngebicarain perempuan. Begadang ngebicarain perempuan. Dan dibanggakan gitu. Dan bicarain perempuannya, bicarain ceweknya bukan 1 jam 2 jam. Begadang bicarain perempuan. Faqala wayhaka ama tastahi minhu yaraka sahiran fi dzikri ghairihi. Begitu Abu Sulaiman rahimahullah mendengar orang ini dengan bangganya menceritakan apa yang dilakukan tadi malam, ditegur sama Abu Sulaiman, celaka engkau. Apakah engkau nggak malu sama Allah yang melihatmu begadang membicarakan selainnya? Harusnya Anda kalau begadang tuh mengingat Allah, bukan mengingat wanita dan membicarakan wanita. Harusnya mengingat Allah. Kok nggak malu sih sama Allah yang melihatmu ketika engkau mengingat wanita tersebut? Terus ketika ditanya gitu, Abu Sulaiman ngejawab sendiri, walakin kaifa tastahi mimman la ta'rif. Ya, tapi aku bisa ngerti sih bagaimana engkau bisa malu
dari zat yang kau nggak kenal sama dia. Dan ya aku bisa ngerti sih kenapa kau nggak malu, kau nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengenal ya sampai membuat kita tuh malu, mengenal nama-namanya Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya. Bagaimana Allah mau mengetahui apa yang kita lakukan walaupun nggak ada yang tahu. Allah bisa balas kita dengan mudah sekali, mudah. Allah bisa balikkan kondisi dengan sangat mudah. Tinggal bilang kun, semua berubah. Hadirin, kun fayakun. Hanya bilang kun, semua berubah. Itu yang perlu kita jawabkan. Dan kita lihat sendiri bagaimana hari ini perubahan kondisi jauh lebih cepat daripada masa-masa sebelumnya. Masih ingat ketika kita bahas hadis Jibril, wa antarul urat al-kufat al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang yang tidak berbusana, tidak pakai alas kaki, miskin, pengembala kambing, tiba-tiba berlomba-lomba meninggikan bangunan. Salah satu keterangan para ulama apa? Terjadi perubahan kondisi yang begitu cepat di akhir zaman. Orang miskin itu bisa tiba-tiba kaya, lalu akhirnya ngikutin tren orang-orang kaya yang udah lama pada saat itu meninggikan bangunan gitu. Padahal nggak ada perlunya juga. Terjadi perubahan kondisi luar biasa. Apa susahnya Allah buat gitu? Kita lagi jaya tahun ini, tahun depan dikembalikan sama Allah. Nah, pengetahuan seperti itu loh, kenali Rob Anda. Ketika Anda lagi berhasil, maka Allah akan ingat Anda ketika Anda lagi gagal gitu loh. Ketika Anda lagi gagal, itu tuh penting, hadirin yang Allah muliakan. Kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali Allah sebagaimana yang sudah kita bahas ayatnya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tuh tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Namanya orang lagi berhasil, sukses kan macam-macam, aneh-aneh, entertainmentnya aneh-aneh bin ajaib. Mungkin keluarganya nggak tahu, Allah tahu. Jangankan Anda pergi ke sebuah tempat, perencanaan dalam hati Anda aja Allah tahu. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang Anda sembunyikan di dalam hati Anda. Apalagi udah ada action, ini belum ada action, Allah tahu. Nah, kenali Allah dari sisi itu, Allah tahu. Allah tahu. Bukan nggak ngerti. Dan juga kita harus tahu ya, ketika Allah mengetahui gerak-gerik kita pada saat kita lagi punya semuanya, pada saat kita lagi lagi sukses, lagi main petak umpet dalam tanda kutip, karena kita punya semuanya, kita punya fasilitas, kita punya orang-orang yang bisa ngatur, ngeset maksiat untuk kita, segala macam. Lalu kayaknya lancar-lancar aja. Lalu kita pikir itu karena uang kita, karena akses ke network kita, link kita, kekuasaan kita. Itu bukan berarti dibiarkan oleh Allah. Nah, kita harus tahu itu tuh, kenali itu. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti membiarkan kita. Kita harus kenali bahwa Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Dan jangan sekali-kali Anda berpikir Allah itu nggak tahu, Allah itu lalai apa yang dikerjakan orang-orang zalim. Allah tahu. Kita harus kenali itu. Jadi jangan tenggelam dalam euforia. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Tapi Allah tunda aja, dibiarin dulu aja sama Allah. Sampai kapan?
sampai hari di mana mata terbelalak, hari kiamat. Gue heran sama dia main kesana kemari, bininya nggak pernah tahu. Gimana? Apa sih rahasianya? Iya, bininya nggak tahu, Robnya tahu. Tapi dia sukses aja tuh bisnis. Oh belum. Nah, kita harus kenali konsep ini nih. Bagaimana Allah berbuat untuk kita. Nggak langsung, nggak setiap orang Allah langsung kasih pelajaran pada hari itu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Ini yang perlu kita camkan. Kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita lagi lapang, lagi sehat, dan seterusnya. Niscaya Allah akan kenali kita ketika kita lagi susah. Ketika kita lagi susah, hadirin sekalian. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Terus pelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa orang berani bermaksiat ketika lagi sukses, lagi berhasil, lagi sehat, ya, lagi punya power? Karena nggak kenal sama Allah. Karena nggak kenal. Karena dia nggak tahu. Dengan sekali lagi itu dengan keyakinan yang dalam bahwa Allah tuh Maha melihatnya, mengetahui, tidak akan membiarkan dia. Allah nggak akan zolimin siapapun. Kan simpel. Ketika kita misalnya membuat semena-mena, ketika lagi lapang segala macam, kita berbuat semena-mena, kita zolimin orang. Karena Allah kata wa annallaha laisa bidzallamin lil abid, misalnya dalam surat Ali Imran ayat 182. Allah nggak akan zolimi hambanya siapapun juga. Artinya ketika kita zolimin orang nih, karena kita lagi di atas, kita zolimin orang yang ada di bawah, lalu Allah biarkan, berarti kan Allah zolimin yang ada di bawah tersebut. Allah nggak akan zolimin. Allah akan tolong tuh orang melawan kita. Mungkin bukan tuh orang yang ngancurin kita, karena dia tetap aja ada di bawah sampai dia meninggal dunia. Tapi emang Allah nggak punya hamba lain yang bisa menjatuhkan kita sebagaimana kita menjatuhkan tuh orang. Oh, banyak cara jamaah, dan sangat gampang bagi Allah. Nah, Anda kenali nggak Rob Anda tuh seperti itu? Ketika sedang nyaman, sedang berada di atas, sedang seakan-akan punya semua. Kenali nggak Rob Anda tuh punya kemampuan tanpa batas. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu dengan segala sesuatunya. Nah, ini yang jadi masalah ketika kita berada di atas. Makanya itu kan sebagian di masyarakat kita dengar nggak semua orang siap jadi orang sukses, nggak semua orang siap terkenal, misalnya tidak semua orang siap jadi orang kaya, tidak setiap orang siap jadi elit, tidak semua orang siap duduk di kekuasaan. Salah satunya ini, dia nggak ngerti bahwa kalau dia tidak menjaga hak Allah, dia selesai, hadirin. Mungkin bukan detik itu, mungkin bukan di tahun itu. Tenang, kan kehidupan bukan berakhir di tahun ini aja. Ada banyak cara yang kita nggak pernah duga dan bayangkan. Itu poinnya. Jadi kita harus ngerti yang begini-begini, kata para ulama kita. Begitu hadirin yang Allah muliakan. Jangan pernah
tenggelam dalam euforia keberhasilan dan kesuksesan duniawi. Karena Rob kita nggak tidur, nggak ngantuk. Itu kan ayat kursi yang kita baca. Kalau kita suka ngantuk, pas kajian kayak gini suka ngantuk kita. Rob kita enggak. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah nggak pernah diserang rasa ngantuk dan tidur. Suami kita ngantukan mungkin, istri kita ngantukan, udah dia tidur, kita kerja, quote and quote kita kerja deh, kita mainkan di jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Istri kita, kok bisa sih? Bini gua tuh jam 11 udah tewas. Dan kalau tidur kayak orang mati, tenang aja. Iya, istri Anda, Rob Anda, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kesannya sih kita bisa melakukan apapun, enggak bisa, tidak bisa jemaah sekalian. Itu yang perlu kita camkan. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita merasa diawasi. Ini muraqabah, muraqabatullah, muraqabah. Kita merasa ini aman, ternyata nggak aman. Kenapa kita bisa sekali lagi bisa pahami konsep seseorang merasa aman lalu dia bicara macam-macam, ternyata disadap. Itu manusia dengan manusia, kita kejadian real hari ini. Kita merasa aman terus kita bicara macam-macam, ternyata ada yang bawa kamera, di shoot, terus disebarkan. Kalau itu tindakan manusia bisa, kita merasa kita lakukan banyak hal, kita lakukan segala macam atau kita ucap segala, karena kita merasa di zona aman. Ternyata enggak tuh, ada yang sadap lah, ada yang rekam lah, lalu dibuka di publik. Itu terjadi hari ini. Kalau manusia punya kemampuan itu, falillahil mathalul a'la, ya apalagi Rob kita. Nah, kenapa ta'araf ilallah fir raha? Kenali Rob Anda ketika Anda lagi lapang. Kalau lagi lapang, lagi sukses, lagi tinggi, lagi kaya, lagi sehat, itu kan seseorang seringkali tenggelam dalam zona amannya. Dia merasa aman. Oh enggak, gak ada rasa, gak ada zona aman di dunia. Dunia itu ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dalam menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Semua dinamika di dunia tujuannya untuk menguji kalian. Itu yang perlu kita camkan. Pelajaran yang berikutnya jemaah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan dunia itu akan berputar. Boleh kita sehat pada hari ini, hasil swab kita selalu negatif. Yang lain berjatuhan, yang lain positif, kita negatif terus. Boleh Allah buka kekayaan kepada kita pada hari ini, atau kita dikasih popularitas oleh Allah pada hari-hari ini. Kita energi pada hari-hari ini. Tapi apakah hidup akan berhenti di situ saja? Enggak. Allah akan putar. Nah, orang yang cerdas ketika sedang berada di atas, ketika sedang sehat, ketika sedang punya semuanya, dia harus mikir bahwa suatu saat, suatu hari dia akan berada di kondisi terjepit. Dia akan berada di kondisi darurat. Dia akan berada di kondisi sulit. Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini Allah berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang perang Uhud awalnya. Allah kata, iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Apabila kalian tertimpa, kata Allah, apabila kalian tertimpa luka, maksudnya di perang Uhud, ketika kalian tertimpa kekalahan, maksudnya di perang Uhud, maka sesungguhnya musuh kalian pun, orang kafir Quraisy itu juga mengalami kekalahan dan luka yang sama di perang Badar. Nah, berikutnya bottom line-nya, simak baik-baik. Watilkal ayyam, dan masa kejayaan dan kehancuran itulah yang kami pergilirkan, kami putar di antara manusia. Jadi menang kalah itu kita putar. Itu perang Badar kalian menang, oke. Perang Uhud kalian kalah. Itu kehidupan. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita kalah. Gak ada menang terus tuh, gak ada. Nabi SAW aja mengalami kondisi di perang Uhud, jamaah. Ada kalanya Nabi dan para sahabat tertindas di fase Mekah, lalu Allah kasih kejayaan, diputar sama Allah. Setelah itu mereka bisa membuat pemerintah sendiri, negara sendiri di kota Madinah, lalu mereka membuka kota Mekah. Dan lagi-lagi, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari keberhasilan dan kegagalan kami putar di tengah-tengah manusia. Diputar, jemaah. Diputar. Gitu, hadirin. Hidup tuh begitu. Coba aja lihat siklus hidup kita. Dari kita nggak bisa apa-apa, lemah waktu bayi dan seterusnya. Siapa yang diantara kita lahir udah six pack? Kan nggak ada ya. Masih susah, lemah, nggak bisa berdiri terus diputar lagi, lemah lagi. Mana hidup banyak diputar terus, diputar. Hadirin Allah muliakan, itu nggak boleh lupa. Makanya Nabi katakan, kenali Allah ketika Anda lagi berhasil, lagi nyaman, lagi makmur, lagi sehat. Niscaya Allah akan kenali Anda ketika Anda lagi susah. Itu berarti hidup itu akan diputar. Sedominan apapun Anda di hari ini, belum tentu hari esok akan dominan. Sekuat apapun, sekuat apapun. Ini kan pelajaran. Jadi jangan mabuk gitu loh. Anda harus mikir ketika Anda jatuh ini gimana caranya. Nah, sebagian orang sudah berpikir demikian, tapi pakai cara yang keliru. Pakai cara yang haram. Mencari jaminan ketika susah, ketika hari tua, ketika sakit dengan cara yang haram. Lu caranya bukan begitu. Caranya kenali Allah. Jalankan aturan Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah ketika kita lagi berada di atas. Ketika kita lagi sukses. Jaga sholat, jaga ibadah. Begitu. Dan itu kan terjadi, jemaah. Dulu waktu sehat tuh udah puluhan tahun kita sehat, kita gunakan badan ini di luar jalan Allah. Begitu divonis baru nangis-nangis. Baru nangis.
begitu awal-awal nikah, honeymoon ke tempat A, tempat B, tempat C, yang maksiat, pakaian juga nggak dijaga. Begitu ada masalah rumah tangga baru datang ke pengajian. Kan itu manusia tuh begitu. Pas lagi mesra-mesranya, lagi romantis lupa sama Allah tuh. Begitu ada goncangan rumah tangga baru, kayaknya gue butuh pengajian deh. Kenapa baru sekarang? Dulu kemana aja? Hadirin yang Allah muliakan, kenalilah Allah ketika sedang normal, sehat, nyaman, maka Allah akan ingat kita ketika kita susah. Kenali dengan mendekat kepadanya, menjaga perintah dan larangannya. Hadirin, sejarah manusia mencatat ada dua sosok yang punya banyak persamaan, tapi mengalami ketetapan yang berbeda. Dua sosok berada di sebuah episode takdir kehidupan mereka, dan di episode itu punya banyak persamaan, tapi ketetapannya berbeda. Sama-sama tokoh di zamannya, sama-sama terkenal di zamannya, dan sampai hari ini dua sosok ini terkenal. Sama-sama berada di tengah lautan, sama-sama tenggelam, dan sama-sama berada di kondisi yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Tapi berakhir berbeda. Yang satu berakhir dengan happy ending, yang kedua berakhir dengan tragis. Sama-sama tenggelam. Yang satu berakhir dengan happy ending, dan yang kedua berakhir dengan tragis. Padahal dua-duanya ketika berada di kondisi genting, sama-sama mengucapkan kalimat tauhid. Sama-sama menunjukkan keimanan. Sama-sama mengucapkan kalimat ikhlas. Tapi sekali lagi, yang satu berakhir happy ending, yang kedua berakhir tragis. Siapa mereka jemaah? Yang pertama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam udah tenggelam, lalu dimakan oleh ikan yang sangat besar.
dan berada di ujung tanduk. Gak ada yang bisa kasih pertolongan. Gak ada manusia yang bisa mensupport beliau. Dan yang kedua adalah Fir'aun. Ya, siapa yang gak kenal sang durjana ini, jamaah? Dia berada di tengah Laut Merah. Lalu begitu Allah satukan laut tersebut kembali, ia benar-benar berada di ujung tanduk. Ia tenggelam. Ia tertimpa gulungan-gulungan ombak. Sama-sama di ujung tanduk. Sama-sama berada di titik atau di detik-detik krusial di dalam kehidupan mereka. Dan gak berhenti sampai di sana. Di saat kondisi demikian, di saat kondisi demikian, mereka berdua sama-sama mengucapkan kalimat yang begitu indah. Sama-sama mengucapkan kalimat yang begitu indah. Mari kita simak apa yang diucapkan Fir'aun di saat yang sangat penting tersebut. Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 90. Yunus 90. Ketika Fir'aun tenggelam, ketika tidak ada yang bisa menolong, Allah mengatakan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu bagyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan ketika kami selamatkan Bani Israel dan membuat mereka melintasi laut tersebut, lalu ketika mereka berhasil melewati dan melintasi laut itu, mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Dan apa yang terjadi? Hatta idza adrakahu al-gharq, Allah tutup kembali laut tersebut. Allah tutup kembali jalan-jalan itu dengan menyatukan kembali laut tersebut, dan akhirnya tenggelamlah Fir'aun. Dan di saat-saat genting, apa yang diucapkan Fir'aun, jamaah? Apa yang diucapkan Fir'aun? La ilaha illa amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ya. Aku beriman, Allah, aku beriman bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali sesembahan yang diimani oleh Banu Israel, yang diimani oleh Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhenti sampai sini enggak? Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Bayangkan, orang muslim. Fir'aun ngaku muslim. Aku termasuk orang yang menyerah diri kepada Allah. Aku serahkan semua kepada Allah. Aku menyerah kepada Allah.
yang begitu indah. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Oh, indah sekali kalimat ini jemaah. Aku beriman tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali yang diibadahi oleh Bani Israel, Allah, dan aku termasuk orang muslim. Hadirin yang Allah muliakan, kita berhenti sampai di sini. Lalu kita beralih ke Nabi Yunus. Kita beralih ke Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus tenggelam dan berada di perut ikan, apa yang diucapkan oleh beliau? Mari kita lihat surat Al-Anbiya ayat 87. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat. Dan Nabi Yunus ketika pergi meninggal kaumnya dalam kondisi marah, dalam kondisi marah. Dan beliau berpikir kami tidak akan bisa menguasai kondisi tersebut. Khilaf biasa. Akhirnya dilemparkan ke laut. Singkat cerita, dimakan oleh ikan. Fanada fil dhulumat. Maka beliau berdoa di dalam gelapnya perut ikan. 3 kegelapan. Allah sebutkan 3 kegelapan atau lapisan-lapisan kegelapan untuk menjelaskan betapa gentingnya saat itu beliau berada bukan dalam satu kegelapan, 3 lapisan atau lebih kegelapan. Apa yang beliau katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Allahu Akbar. Hadirin yang Allah muliakan, lihatkah apa tidakkah kita melihat persamaan antara kalimat yang diucapkan oleh 2 sosok ini? Apa sosok yang pertama bilang? Apa yang diucapkan Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa. Amantu annahu, aku beriman bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali sesembahan yang diimani oleh Bani Israel. Kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Dan yang diucapkan Nabi Yunus kalimat tauhid juga. La ilaha illa anta. Dua-duanya kalimat tauhid. Dua-duanya kalimat tauhid.
indah, dua-duanya luar biasa, dua-duanya kalimat-kalimat terbaik. Yang satu amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, yang satu la ilaha illa anta. Tapi kita tahu semua apa yang terjadi di menit-menit berikutnya. Fir'aun dihancurkan oleh Allah secara dunia dan secara akhirat. Secara dunia dan secara akhirat. Dihancurkan di sini bukan hanya meninggal ya. Kalau meninggal semua juga meninggal. Tapi nggak diterima sama Allah. Kalimat itu nggak diterima sama Allah. Dan Nabi Yunus, hadirin, kok bisa sama-sama mengucapkan dua kalimat itu? Dan sama-sama dari lubuk hati. Dari lubuk hati. Kenapa yang satu dihancurkan, yang satu diselamatkan? Apa yang salah? Dua-duanya sama mengucapkan kalimat yang sama secara makna. Amantu annahu la ilaha illa amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Yang satu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hadirin, mari kita simak perbedaannya. Fir'aun kenapa ditolak? Kita lanjutkan surat Yunus ayat ke-91. Amanat bihi banu Israil. Allah respon, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kok baru sekarang Fir'aun? Selama ini kemana aja? Wa qad asaita qablu, sebelum ini engkau senantiasa maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau melakukan kerusakan di muka bumi ini. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, tidak ada pengaruh. Bukan kalimatnya yang salah, kalimat ini nggak ada salah sama sekali. Ini kalimat mulia. Aku beriman bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali yang diimani oleh Bani Israel, Allah SWT. Gak ada yang salah dengan kalimat ini. Tidak ada yang salah dengan kalimat amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Yang salah adalah episode-episode sebelum kalimat ini diucapkan. Di saat nyaman, di saat lapang, di saat Fir'aun sedang ada di atas, di saat semua bisa diatur dengan tangan besinya. Makanya itu dikatakan Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kok baru sekarang? Dulu waktu lagi sukses kemana aja? Waktu lagi normal kemana? Bukan kalimat yang salah, tapi apa yang dikerjakan Fir'aun sebelum episode ini yang salah. Ta'ala. Mari kita buka surat As-Saffat ayat 143 144. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi." Tentang Nabi Yunus. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau saja Nabi Yunus sebelumnya, bukan pada saat mengungkapkan, tapi sebelumnya, bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka pasti dia akan berada di perut ikan tersebut sampai hari di mana dibangkitkan manusia. Allah, dia akan sampai hari kiamat nanti di situ, nggak ditolong sama Allah.
membedakan dua sosok ini bukan pada saat apa yang mereka sedang lakukan di saat genting, karena di saat genting dua-duanya sama-sama mengucapkan kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Tapi lihat yang Allah katakan dalam surat As-Saffat ini, falaula annahu kana minal musabbihin, kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, banyak berzikir di saat lapang, di saat nyaman, dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Oleh karena itu jamaah, seringkali yang jadi masalah bukan kondisi seseorang ketika sedang sakit parah, bukan kondisi seseorang ketika lagi jatuh-jatuhnya, tapi apa yang dia lakukan ketika sehat dulu, ketika sedang jaya dulu, ketika sedang terkenal dulu, ketika sedang sukses dulu. Itu yang menentukan, atau itu sangat menentukan. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Apa yang kita lakukan ketika kita lagi sedang nyaman segala macam, dan sehat, energik terus? Banyak orang yang jaga tubuhnya luar biasa, tiba-tiba suatu saat tiba harinya di mana ada benjolan besar dan ternyata divonis kanker stadium 4 atau kanker terminal, dalam kondisi sudah terminal. Tidak ada yang salah dengan apa yang diucapkan oleh dua sosok ini di saat-saat genting, khususnya Fir'aun. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Yang dilakukan Fir'aun di saat genting adalah beriman. Ada yang salah dengan beriman? Gak ada. Yang diucapkan Fir'aun dalam kondisi genting adalah kalimat la ilaha illallah. Ada yang salah dengan kalimat itu? Tidak. Yang diucapkan oleh Fir'aun pada saat itu adalah saya muslim. Ada yang salah dengan kalimat muslim? Gak ada yang salah. Hadirin, kalimat muslim itu adalah kalimat, salah satu kalimat terbaik di dunia. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapa lagi yang kalimat atau ucapannya lebih baik, siapa lagi yang ucapannya lebih baik dibanding orang-orang yang berdakwah kepada Allah, wa amila salihan, dan beramal soleh, terus wa qala innani minal muslimin, dan orang-orang yang mengucapkan saya termasuk orang muslim, saya termasuk muslim. Itu kalimat terbaik. Fir'aun di saat itu mengucapkan kalimat terbaik, hadirin. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali sesembahan yang diimani oleh banu Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim. Kaitkan dengan Fussilat 33. Ini yang terbaik, tapi nggak ada pengaruh, nggak diterima. Dan jawaban Allah hanyalah al-ana wa qad asaita qablu. Kok baru sekarang? Waktu lagi jaya kemana? Ta'arraf ilallahi firha ya'rifka fi syiddah. Sama-sama tokoh, sama-sama populer, sama-sama berada di ujung tanduk, sama-sama mengisi detik-detik pada saat genting dengan kalimat indah, dengan kalimat tauhid, dengan iman. Yang satu selamat di dunia akhirat, yang satu hancur di dunia akhirat. Karena kondisi ketika nyaman, bukan ketika susah. Kondisi ketika sehat, bukan ketika sakit. Kondisi ketika sedang jaya, bukan ketika sedang terpuruk. Kondisi pada saat muda, bukan pada saat tua. Dan begitu seterusnya. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
yang bisa disampaikan semoga menjadi ibrah bagi kita. Jangan pernah tenggelam dalam euforia. Jangan pernah merasa aman. Fir'aun kurang dominan apa jamaah di Mesir, saking dominannya ngaku Tuhan, tapi nggak ada gunanya. Karena diantara apa melupakan Allah ketika sedang nyaman, sedang makmur, sedang sukses. Marilah mengambil pelajaran dari dua kisah ini. Ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika kita sedang nyaman, lagi sukses, maka Allah akan ingat kita ketika kita sedang jatuh. Ingat, dunia itu Allah putar. Gak selamanya kita di hari-hari sehat, di hari-hari nyaman, di hari-hari banyak uang, di hari-hari banyak pihak, jaringan kuat,